Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Apa kabar adik-adik? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat ya, dan terus semangat. Untuk kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal dari buku ISPS untuk SD atau MI kelas 4 ya. Muatan pelajaran matematika, dan kali ini akan kita bahas untuk latihan ulangan bab 1 paket 1 ya. Kalau kemarin sudah di bagian A ya. Yang bagian A ya, kemarin sudah kita bahas latihan ulangan bab 1 paket 1 yang bagian A. Nah, kali ini akan kita lanjutkan untuk yang bagian B ya adik-adik sekalian. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Langsung saja kita menuju soal bagian B di halaman 26, mulai dari soal nomor 1. Nah, bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnai adalah, kita lihat di sini ya. Nah, ini ada yang diwarnai dengan warna biru. Nah, kita hitung. Nah, ini ada berapa bagian ya? Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Totalnya ada 6. Kemudian yang diwarnai ada 3 ya. Jadi bagian yang diwarnai dengan perbandingan antara yang diwarnai dengan keseluruhan itu adalah 3/6. Maka bentuk pecahan paling sederhananya seperti apa? Nah, di sini udah saya tuliskan adik-adik. Ya, ini ya. Jadi yang di bagian yang diwarnai tadi ya, 3 bagian dari totalnya itu ada 6, maka kita tuliskan 3/6. Nah, kita sederhanakan. Nah, itu kita bagi dengan 3 ya. Dibagi 3, ini 3 kita bagi 3 dapatnya 1, 6 bagi 3 dapatnya 2. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 3/6 itu adalah 1/2, atau bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnai adalah 1/2. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, ini ada 2 buah pecahan ya, 5/8 dan 3/4. Ini dua-duanya pecahan biasa. Pertanyaannya, tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, nah ini, supaya lebih mudah kita menghitungnya ya, ada beberapa cara. Yang pertama, kita samakan penyebut. Kemudian yang kedua, bisa langsung kita kalikan silang ya. Ingat ya, pembilang kalikan penyebut, ini yang depan. Kemudian penyebut kalikan pembilang, ini yang belakang ya penulisannya. Jadi 5 kali 4 hasilnya 20 ya, itu untuk yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan 8 kali 3, 8 kali 3 24. Berarti nanti kelihatan ya gimana, apakah itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kita lihat di sini udah saya tuliskan adik-adik. Lah ya, jadi 5/8 jadi 3/4. Lah, tandanya itu seperti apa? Lah, kita kalikan tadi ya. 5 kali 4 20 ya. Kemudian ini 8 kali 3 hasilnya adalah 24. Sekarang kelihatan 20 sama 24. Nah, gimana? 20 itu tentunya lebih kecil ya, tandanya seperti ini. Atau kurang dari, 20 itu kurang dari 24. Nah, jadi 5/8 itu nilainya kurang dari 3/4, atau 5/8 itu lebih kecil dibandingkan dengan 3/4. Untuk nomor 2 jawabannya lebih kecil ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Bentuk pecahan campuran dari 9/4 adalah, nah bentuk pecahan campurannya berapa adik-adik? Nah, kita lihat ya, ini kita gunakan pakai cara porogapit ya. Jadi 9 dibagi 4, nah itu yang paling dekat itu berapa? Kita lihat di sini ya. Oke, 9/4, 9 dibagi 4 ya. Caranya ingat, dibagi, kemudian dikalikan, dikurangi. Nah, kalau ada sisanya diturunkan. Oke, di sini kita lihat ya. 9 dibagi 4. Nah, 9 dibagi 4 itu yang mendekati 9 itu 4 kali 2. Maka hasilnya adalah 2. 2 kali 4 berapa? 8. Nah, ini sekarang habis dibagi, tadi dapatnya 2. 2 kali 4 ya, dikali 8. Kemudian kita kurangi. 9 dikurangi 8 berapa? 1. Oke, sudah. Berarti ini sisanya ya. Jadi 9 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2. Sisanya 1. Lah, kalau kita tulis dalam bentuk pecahan campuran, jadi 9/4 itu dalam bentuk pecahan campuran berarti 2. Ini hasilnya. Sisanya itu 1. Nah, per 4. Nah, ini 1 dibagi 4. Nah, karena tidak bisa kita tulis saja
1/4 ya. Jadi ini yang bulat itu hasilnya, 1 ini adalah sisanya, per 4 ini pembaginya, 1/4. Gitu ya adik-adik sekalian untuk soal nomor 3 ya. Selanjutnya kita ke soal berikutnya nomor 4. Nah, bentuk persen dari 0,45 adalah, nah, persen artinya apa? Per 100. Nah, kita lihat di sini 0,45. 0,45 itu berarti di belakang koma 2 angka. Di belakang koma 2 angka kalau bilang desimal itu artinya adalah per 100. Jadi 0,45 itu sama dengan 45/100. Nah, sedangkan bentuk persen sendiri dari pecahan biasa harus jadi per 100 ya. Karena ini udah per 100 ya tinggal kita tulis saja ya. 45/100 itu sama dengan 45% itu. Jadi nomor 4 jawabannya adalah 45%. Kita lanjut ke nomor 5. Hasil taksiran dari 35 7/8 dibagi 2 1/3 adalah, nah, kalau taksiran itu berarti kita bulatkan terlebih dahulu ya. Kita bulatkan terlebih dahulu baru kita hitung. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Untuk yang sudah bulat bilangannya tetap lah. Yang kita lihat adalah yang pecahan. Jadi yang kita lihat untuk yang depan ini adalah 7/8. Sedangkan yang belakang yang kita lihat adalah 1/3. Oke, kita lihat di sini untuk nomor 5, adik-adik. Ya, jadi 35 7/8 dibagi 2 1/3. 7/8. Nah, kita lihat ya. Kalau pembilangnya itu separuh atau lebih dari penyebutnya, itu kita bulatkan naik atau kita tambah 1 ya. Tetapi kalau pembilangnya itu kurang dari separuhnya penyebut, nah itu kita bulatkan turun atau ininya tetap atau kita tambah 0. Nah, sekarang kita lihat separuhnya 8 berapa penyebutnya? 4. Nah, 4. Kalau 4 ke atas pembilangnya maka kita bulatkan naik. Nah, ini 4 ke atas kita bulatkan naik. Ingat ya, bukan aturan itu tapi kita lihatnya ini separuh dari penyebutnya. Separuh penyebut ke atas itu kita bulatkan naik, tapi kalau kurang dari separuhnya itu kita bulatkan turun. Nah, ini 7. 7 berarti kalau separuhnya 4 berarti lebih dari separuhnya ya, maka kita bulatkan naik, jadinya kita tambah 1 jadi 36 ini ya. Sedangkan ini ya 2 1/3 pembulatannya kita lihat. Nah, ini penyebutnya adalah 3 ya. 3 itu separuhnya berarti 1,5. Lah ini sedangkan 1 kurang dari 1,5 berarti adik-adik sekalian ya, berarti kita bulatkan turun. Kita bulatkan turun berarti jadinya 0. 2 tambah 0 2. Maka pembulatannya ini ya. Ini tadi kita bulatkan naik tambah 1 jadi 36. Ini kita bulatkan turun jadinya 2. 36 dibagi 2. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Jadi 35 7/8 dibagi 2 1/3 itu kira-kira adalah 18. Itu ya adik-adik untuk pembahasan soal latihan ulangan bab 1 paket 1 yang bagian B nomor 1 sampai dengan 5. Untuk yang bagian C nanti akan kita bahas di video berikutnya. Tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan ataupun request soal dari materi-materi kelas 4 bisa dituliskan di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.